Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، kaum muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, ikhwan wal akhwat fillah rahimanallah wa iyyakum. Tema kita kali ini akan membahas tentang seni menikmati hidup. Betul, itu temanya. Tahunya salah. Benar kan? Ikhwan wal akhwat fillah rahimahullah. Allah Jalla wa Ala menciptakan kita di dunia ini dengan satu misi, amanah yang besar. Amanah yang tidak Allah bebankan kepada gunung, pada pohon, pada hewan-hewan buas, hewan besar, pada malaikat. Ini bebankan Allah Ta'ala kepada kita manusia. Al-Dzariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah menciptakan jin dan manusia agar mereka beribadah kepadaku. Karena itulah kehidupan di dunia perlu kiranya kita mengikuti aturan dan cara yang telah Allah gariskan di dalam kitabnya melalui sabda Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agar apa? Agar hidup kita bahagia, agar hidup kita senang. Jika ada permasalahan segera hilang, segera selesai, dan wafat masuk surga. Dunia akhirat penuh dengan kenikmatan. Tetapi hati seorang muslim ada kalanya banyak mendapatkan problem dalam kehidupan, sehingga perlu seni untuk menikmati hidup itu. Perlu cara, perlu ilmu untuk menjalani kehidupan di dunia ini. Maka insya Allah akan kita bahas sedikit demi sedikit tentang cara itu. Yang pertama adalah taqwa Allah, bertakwa kepada Allah. Ikhwanul akhwat fillah rahmatullah. Kita perlu sadari adanya kita di dunia itu tidak akan pernah lepas dari yang namanya ujian. Setelah kita diuji dengan A, kita akan diuji dengan B, kita akan diuji dengan C, hingga Allah wafatkan kita.
Jadi harus kita yakini bahwa hidup ini adalah ujian. Hakikat hidup ini adalah berpindah dari satu ujian ke ujian yang lain. Waktu kecil punya ujian. Apa ujiannya waktu kecil? Gak punya duit. Kayaknya enak ya bisa beli ini. Begitu udah gede, kepikiran. Kayaknya enak ya anak kecil ya. Masa di mana hal yang paling sulit adalah perintah untuk tidur siang. Betul nggak? Sekarang mau tidur siang susah. Kalah sama kebutuhan, kalah sama kerjaan. Dulu waktu kecil paling susah itu disuruh tidur siang. Masya Allah. Hal yang tersulit dalam hidupnya anak kecil ini disuruh tidur siang. Dahulu anak kecil berantem, setelah itu ketawa ketiwi lagi, bermain bareng lagi. Sekarang kalau ada slack sama teman, ada slack sama teman kerja, ada slack sama ikhwan, gimana? Sehari selesai. Bekasnya berhari-hari. Ini ternyata seperti itu. Ketika masih kecil ada ujian, udah gede ujian. Belum punya anak, pengen punya anak. Setelah punya anak, ternyata repot juga punya anak. Belum nikah, Masya Allah, berbunga-bunga kayaknya kalau belum nikah itu setelah nikah pengen nikah. Oh, nama antum siapa? Catat nih ya. Belum nikah pengen nikah. Setelah nikah ternyata nggak gampang ya. Karena Allah Jalla wa'ala berfirman, وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى. Laki-laki tidak sama dengan perempuan. Laki-laki lebih banyak mengandalkan apa? Akalnya. Perempuan perasaannya. Ya, perempuan perasaan. Ketika wanita sedang berbunga-bunga hatinya, Masya Allah, nikmat. Tapi begitu sedih, bad mood, wah udah kacau balau. Ya, itu. Laki-laki juga sama, karena terlalu logika, kadang-kadang kebablasan juga, nggak pakai perasaan. Ya. Bertambah waktu, bertambah usia, yang dulu gigi masih utuh, sekarang udah mulai tanggal. Dulu bangun tidur, wah seger badan enak. Sekarang bangun tidur, kertak, kertek, kertak, kertek. Dulu makan apa aja bebas, Pak. Ya, habis makan pedes, manis. Habis manis, asam, wah hantam semua dah. Sekarang mikir-mikir. Ya, Pak ya, yang ini kolesterol, itu gula, yang mana ya, asam urat. Katanya perbanyak protein. Kebanyakan protein ternyata ada kolesterolnya. Ya. Ayo perbanyak sayur, ternyata asam urat. Dulu waktu kecil nggak kayak gitu, Pak. Makan apa aja enak. Ya. Jadi hakikatnya hidup adalah ujian dari satu ke ujian yang lain. Nggak ada Pak ya orang namanya hidup itu nggak ada ujian. Nggak ada masalah. Nggak mungkin, mustahil, muhal orang hidup tanpa ujian. Nggak ada. Ya. Allah sudah gariskan bahwa dunia ini adalah tempat di mana kita diuji. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi Allah itu menciptakan kita liyabluwakum. Allah ingin menguji kita siapa yang terbaik amalnya. Mulai saat ini tanamkan dalam sanubari kita, gak mungkin kita nggak diuji. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna an yaqulu amanna wa hum
لا يفتنون. Apakah manusia menyangka mereka mengatakan kami beriman terus nggak diuji? No, pasti ada ujian. Bahkan ujian yang paling berat adalah ujiannya para nabi. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wasallam menyampaikan, al-anbiya'u thumma al-amthalu fal-amthal yubtala al-mar'u ala qadri dinihi. Seseorang itu diuji sesuai dengan kadar agamanya. Para nabi yang di bawahnya terus. Semakin tinggi pohon, semakin kuat goncangan. Ya, ini harus kita pahami. Maka bekal pertama kali yang harus kita miliki adalah taqwallahi ta'ala. Kita berusaha taat, menjauhi perkara-perkara yang haram, perbaiki hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Kalau kita sedang ada masalah, sedang dalam kondisi sulit, perbaiki hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Itu waktunya kita lebih banyak bermunajat kepada Allah Ta'ala. Jangan-jangan selama ini kita ini banyak maksiat. Jangan-jangan selama ini kita banyak dosa. Jangan-jangan selama ini kita jauh dari Allah Ta'ala sehingga Allah berikan cobaan agar kembali kepada Allah. Fafirru ilallah. Allah berfirman dalam surah At-Talaq, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa yang bertakwa kepada Allah Ta'ala, Allah pasti akan berikan jalan keluar dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak pernah disangka. Antum percaya dengan ayat itu? Akhwat, antunna percaya dengan ayat itu? Yakin dengan ayat itu? Yakin enggak? Antum nih, yakin enggak? Yang kopiah putih. Yakin enggak? Yakin Pak ya. Yang kopiah hitam, nah banyak nih ya. Yakin nggak? Ya. Yang kopiah abu-abu ada? Nggak ada. Coklat ada coklat. Ketika kita yakin dengan ayat itu, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan yang penting saya mencari ridha Allah. Ketika ada masalah, perbaiki sholat. Yang biasanya nggak qiyamul lail. Yang biasanya banyak maksiat yang sering dilakukan, tinggalkan. Perbaiki hubungan kita dengan Allah. Antum difitnah, antum macam-macam. Perbaiki hubungan dengan Allah. Allah pasti akan memberikan jalan. Udah urusan Allah, itu aja. Aneh banyak utang. Orang sekarang kan hobinya ambil motor, ambil rumah, ambil panci. Emak-emak di sana kayak gitu, ambil panci, ambil ini, ambil utang. Hidup itu dikepung dengan gimana kan? Takwa kepada Allah Ta'ala, segera lunasi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Butuhnya kita cuma ikhtiar. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah hapuskan dosanya, Allah besarkan pahalanya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan menjadikan perkaranya mudah. Kesalahan kita ketika ada masalah, kita nggak libatin Allah. Itu Pak. Kita pikir mau tidur susah tidur. Balik kanan masih ingat, balik kiri masih ingat. Berangkat kerja puyeng di kepala. Kadang-kadang kalau ada masalah begitu, betul Bapak-bapak? Betul? Karena ternyata secara riset bapak-bapak itu ketika ada masalah lebih lama move on daripada perempuan. Percaya nggak? Karena struktur otaknya itu berbeda. Ketika ada masalah, tertumpuk dalam satu titik.
laki-laki. Tapi dia masih bisa ngerjain yang lain, masih bisa nyetir, ya, masih bisa kerja. Tapi sebenarnya kepikiran terus. Berbeda dengan perempuan, detik ini dia nangis, 2 menit lagi ketawa. Itu bisa loh perempuan, karena titiknya menyebar di otak masalahnya. Tapi mudah ada masalah, mudah menangis, mudah ini, tapi cepat move on perempuan. Ya, memang desainnya seperti itu. Maka libatkan Allah Ta'ala. Jangan curhat sama manusia doang. Jangan cerita sama ustadznya doang. Ya, ustadznya ada masalah nggak? Banyak. Jemaahnya 200 cerita. Setengahnya aja 100. Tambah masalah kepada ustadznya. Kan jadi ustadz tuh beban juga. Ya, itu. Yang sono mau bercerai. Yang sini berantem. Yang sini masalah sama tetangganya. Gara-gara kucing. Cerita konsultasi. Ya Allah, ini WA. Banyak penuh, Pak. Ratusan katakan. Aduh. Libatkan Allah ya akhwat. Akhwat, libatkan Allah. Cerita sama yang maha besar. Agar masalah kita jadi kecil. Kita ini kadang-kadang nggak cerita sama Allah. Padahal Allah suka kalau kita menunjukkan kefakiran kepada Allah. Allah suka kalau kita berdoa kepadanya. Bahkan Allah murka ketika hamba-hambanya sombong tidak mau berdoa meminta kepadanya. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Orang-orang yang sombong tidak meminta kepada Allah akan kami masukkan dalam neraka dalam kondisi terhina. Kalau manusia diminta tolong lama-kelamaan bosen, Pak. Akhi, nah, kalau sudah akhi udah hati-hati nih. Akhi afwan, mana pinjam duitnya. Oke, sekali kasih pinjam. Besok lagi udah ada big dugar tuh. Kalau di WA, akhi, udah. Antum coba dimintai tolong terus oleh satu orang. Besok ada masalah, minta tolong ke antum. Besoknya lagi ada masalah, minta tolong ke antum. Lama-kelamaan gimana? Seneng apa enggak? Seneng apa enggak? Enggak kan? Enggak. Manusia begitu. Kalau dimintai tolong, lama-kelamaan enggak suka. Tapi Allah Ta'ala ketika dimintai tolong, tidak pernah bosan. Kenapa kita meminta tolong kepada manusia? Kenapa kita ceritanya hanya kepada manusia? Tidak kita adukan kepada Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala. Itu yang perlu kita tanamkan. Takwa. Libatkan Allah. Ya. Nah, libatkan Allah. Apapun masalahnya, cerita ke Allah. Sampai-sampai para ulama, ya, ketika ada seorang ulama salaf, ketika sendalnya putus, mintanya kepada Allah. Minta kepada Allah. Gara-gara sendalnya putus, pengen ganti itu sendal putus, mintanya sama Allah. Ya, maka jangan merasa bisa menyelesaikan masalah. Yang memberikan taufik masalah selesai itu Allah Jalla wa'ala. Takwa. Dan takwa itu pasti buahnya manis, Pak. Kalau kita baik sama Allah, buahnya manis. Ya, karena tempatnya ber-AC, jam-jam segini kayaknya kalau nggak cerita ngantuk. Nah, enak ceritain. Tapi jangan ngantuk. Ceritain malah ngantuk. Antum kenal dengan seorang yang bernama Mubarak? Kenal? Mubarak, Mubarak mana, Tad? Ada seorang yang bernama Mubarak. Tukang kebun. Kerjanya jaga kebun. Di mana? Di Syam. Syam kalau dari Citayam ke utara. Utara terus ke barat. Masuk bandara terbang. Di Syam. Jaga kebun. Jaga kebun. Di antara yang
tumbuh di kebun itu adalah pohon delima. Berbuah pohon delima. Tahu delima ya? Nah, pohon delima. Dalamnya merah. Gitu ya. Suatu ketika tuannya berkata kepada Mubarak, Mubarak tolong carikan delima yang sudah matang. Tolong carikan delima yang sudah. Carikan nama Mubarak, dibuka, ternyata delimanya belum matang. Belum matang, cari yang lain. Cari yang lain, ternyata belum matang betul dari pohonnya. Masa kamu nggak bisa nyari yang matang? Cari yang lain. Cari yang lain. Ternyata juga belum matang. Kamu ini gimana Mubarak? Sudah kerja lama di kebun ini kok nggak tahu delima yang udah matang sama yang belum matang? Apa jawaban Mubarak? Wahai Tuanku, aku belum diizinkan untuk memetik delima. Bagaimana aku tahu mana delima yang sudah masak, mana dengan yang belum. Jadi selama kerja di kebun delima nggak pernah ngambil, Pak, karena belum diberi izin. Kira-kira kalau antum jadi tukang kebunnya gimana? Ya sambil nungguin, ya kan, dengerin suara burung, kan? Merdu itu ya, ambil paling nggak satu gitu ya, nyobain. Mubarak enggak, takwanya luar biasa, merasa diawasi oleh Allah Ta'ala. Kaget sang tuan, kamu belum pernah makan delima? Belum. Karena aku belum mengizinkan. Dikasih amanah, jaga kebun ya jaga kebun aja. Masya Allah. Takjublah sang tuan. Kemudian terlibat obrolan. Nah, ini orang nggak sembarangan ini. Meskipun tukang kebun, tapi punya jujur, punya takwa, punya muraqabah. Wahai Mubarak, saya punya anak perempuan. Ingin, ya sudah waktunya menikah. Gimana pendapatmu? Kata Mubarak, sesungguhnya orang-orang Yahudi menikahkan anaknya dikarenakan apa? Dikarenakan apa? Dikarenakan harta pangkat. Orang Nasoro menikahkan anaknya dikarenakan tampang, rupa. Orang-orang Arab menikahkan anaknya karena nasab, keturunan. Adapun umat Islam diperintahkan menikahkan anaknya karena agama. Kaget lagi, Pak. Ini penjaga kebun kok bisa ngomong kayak gini? Sekolahnya di mana kali ya? Bukan LC kali, bukan. Mana ini sekolahnya? Takjub. Akhirnya selesai pulang. Tuannya pulang, ketemu sama istrinya, cerita. Mubarak tadi begini. Gimana? Maka kata istrinya, wahai suamiku, tidak ada yang berhak menikahi anak kita kecuali Mubarak. Seorang tuan tanah, tanahnya seabrek-abrek, kebunnya banyak, dinikahkan sama tukang kebunnya. Ada nggak kayak gitu? Sinetron tadi, iya sinetron, ini kenyataan. Ada orang seperti itu. Mencari menantu yang penting punya wah. Akhirnya terjadi pernikahan. Ya. Antara anaknya tukang kebun yang kaya raya dengan pekerjanya. Landasannya takwa kepada Allah, akhirnya punya anak namanya Abdullah. Itulah Abdullah bin seorang sayyid tabi'i. Abdullah bin Mubarak. Ilmu Syam berpusat pada beliau Abdullah bin Mubarak. Ahli Quran, tafsir, ahli hadis, ahli luar biasa. Mujahid fi sabilillah. Kaya raya Abdullah bin Mubarak. Sampai pernah suatu ketika beliau menghajikan seluruh penduduk Moro. Moro itu Syam, daerah Syam. Satu kota, penduduknya semua berangkat haji yang biayai Abdullah bin Mubarak. Ulama kaya raya. Bukan hanya berangkat haji, akomodasinya, tapi oleh-olehnya dibelikan oleh Abdullah bin Mubarak.
Jadi kalau kita pengen hidup kita nyaman, modalnya satu. Jadi tukang kebun bukan. Tak takwa kepada Allah Jalla wa'ala. Itu yang penting. Itu yang penting, perbaiki hubungan kita dengan Allah. Ya, antum cari pelajaran dari kisah ini. Mau kisah yang lain? Akhwat mau kisah yang lain? Tapi jangan doa bismika Allahumma ahya. Masyhur kisah Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Biasa beliau belusukan ke kampung-kampung di Madinah ketika menjadi khalifah. Lalu suatu ketika di malam hari terdengar obrolan antara seorang ibu dengan anak perempuan. Rumah zaman itu kan sederhana, Pak. Nah kayak gini. Nanti tanya Ustadz, masa kedengeran sih keluar suaranya? Iya, zaman dulu kan sederhana. Rumahnya ya ala kadarnya dengan pohon kurma, pelepahnya dan seterusnya. Pada waktu itu ada rumor berita tersebar adanya orang mencampur susu dengan air, dioplos agar banyak. Terjadi obrolan, dia nggak tahu kalau di luar ada Umar sedang belusukan malam hari. Wahai anakku, besok kita akan campur susu dengan air. Kita jual. Apa kata anaknya? Jangan. Sudah dilarang oleh Amirul Mukminin Umar. Kata ibundanya, wahai anakku, Amirul Mukminin Umar nggak lihat kita. Nggak tahu dia. Dijawab, wahai ibu, Amirul Mukminin tidak tahu, tapi Rabbnya Umar Maha Allah Jalla wa'ala Maha tahu. Masya Allah, mendengar ini Umar merinding, Pak. Ada seorang wanita, gadis, punya muraqabah kepada Allah sebegitu kuatnya. Akhirnya pulang Umar cerita kepada anaknya yang bernama siapa? Asim. Sudah cukup waktunya untuk menikah, Asim. Ya, besok kita berangkat ke rumah seorang. Kalau kamu tertarik dengan perempuannya, aku akan nikah. Besok paginya didatangi oleh khalifah. Rakyat biasa, rakyat jelata didatangi oleh khalifah. Gimana Pak perasaannya? Senang apa takut? Takut Pak, jangan-jangan ketahuan ini rahasia ya. Dia takut sama senang dicampur aduk. Ya. Akhirnya Umar mengutarakan keinginannya datang, ingin melihat sang gadis tadi. Gak tahu alasannya apa. Akhirnya Asim, anaknya gimana Asim telah melihat gadisnya mau, akhirnya dinikahkan. Gampang nggak tuh nikah? Gampang nggak? Gampang. Ya. Cukup dua mempelai, laki-laki dan perempuan, dua orang saksi, adanya wali, ada ijab dan kabul, gampang. Akhirnya menikah Asim dengan Ummu Imarah. Kemudian punya dua orang anak, namanya Laila dan Hafsah. Siapa? Laila dan Hafsah. Nah, Laila itu kemudian dinikahi oleh Abdul Aziz bin Marwan bin Hakam, Khalifah Bani Umayyah. Setelah kekhilafan selesai kan nanti Bani Umayyah. Nah, khalifahnya ada salah satunya namanya Abdul Aziz bin Marwan bin Hakam. Menikah dengan Laila, anaknya tadi Asim, punya anak namanya Umar. Itulah Umar bin Abdul Aziz, khalifah yang begitu zuhud, khalifah yang begitu adil, yang sangat dicintai rakyatnya, yang luar biasa, menjadi tokoh besar dalam Islam, khalifah ke-8 Bani Umayyah. Maka sebagai ayah, sebagai ibu, takwa. Membangun rumah tangga itu takwa. Karena takwa akan melahirkan keridhaan kepada Allah Ta'ala. Allah ridho, udah enak. Ya. Kalau zaman dulu betul Pak, gak diterima di sekolah negeri, sekolah
swasta. Enggak diterima sekolah swasta, buang ke kemana? Pondok pesantren. Makanya di pondok pesantren banyak kasus. Karena anak-anak sortiran zaman dulu. Sekarang alhamdulillah pondok pesantren menjadi primadona. Sekarang banyak orang tua yang terbuka. Banyak yang menyekolahkan anak-anaknya ke sekolah-sekolah Islam. Bahkan beberapa sekolah negeri sudah mulai kekurangan siswanya. Kalau zaman dulu takut. Nanti kamu nak kalau mondok ke pesantren mau jadi apa? Ini. Masa orang yang berjuang di jalan Allah, orang yang berdakwah ilallah, terus tidak Allah cukupi? Gak mungkin. Ya, maka yang penting, Pak, kita perbaiki hubungan kita dengan Allah Taala. Dia surat Toha. Ayat keberapa? Cari sendiri. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqan, nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa. Wa'mur ahlaka bis-salat. Perintahkan anak-anakmu untuk sholat. Dan sabar ketika memerintahkan anak sholat. Kadang-kadang anak-anak kita ada ya sedikit-sedikit badung lah Pak ya. Sholat ntar dulu Pak. Ayo nak sholat ntar dulu nih. Lagi main Lego. Perintahkan dan sabar dalam memerintahkan anak untuk sholat. La nas'aluka rizqa. Kami tidak minta rizki kepadamu. Nahnu narzuquk. Kami yang memberikan rizki wal aqibatu littaqwa. Dan akibat yang baik untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi Allah minta kepada kita itu Allah yang maha memberi rizki. Hubungannya apa kalau kita sholatnya baik? Hubungan kita hablum minallahnya baik, rizkinya akan Allah beri. Oh ayam, tahu ayam nggak? Kakinya berapa ayam? 4 ya? 4 apa 5? Oh, 2, 3, 4. Ayam sekali bertelur 15 atau kemudian mengerang, menetas ya, nyari makan di tanah. Ceker, dapat makanan nggak? Dapat sambil makan. Ayam Pak, nggak punya otak berpikir, tapi secara naluri kemudian Allah berikan rezeki. Burung Pak, burung. Ya, kalau pemakan biji apa? Paruhnya bengkok. Ya. Pemakan biji seperti itu. Pemakan buah paruhnya lurus, makan buah. Kalau bengkok tajam berarti pemakan daging. Elang makan daging, tidak makan daging terus, Pak. Nggak ada elang makan biji, enggak. Makan buah, enggak. Berarti rezekinya terbatas, betul? Antum makan apa? Beras kan biji, nasi dimakan, daging dimakan, mie ayam dimakan, jengkol dimakan. Apa aja? Berarti rezeki antum lebih banyak daripada burung. Udah gitu yang namanya burung, Pak. Kalau nyari makan setelah kenyang pulang. Nggak ada. Buat besok lah bekal. Kalau kita enggak, coba buka lemari kita. Banyak. Sampai kadang-kadang penuh, naruh di mana ini? Daging bulan kemarin pas lagi Idul Adha sampai sekarang masih ada. Yang senyum-senyum ngaku tuh dia. Masya Allah, berarti rezeki Allah Mbak. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada binatang melata di bumi kecuali ada rezekinya. Telah dijamin rezekinya bagi Allah. Yang penting kita ikhtiar dan kita takwa hubungan kita dengan Allah. Allah pasti berikan jalan keluar. Udah itu. Itu bekal yang paling bagus. Yang pertama apa? Yang kedua adalah sabar. Sabar.
Kenapa sabar? Tadi, yang namanya hidup itu tidak akan pernah lepas dari ujian. Hakikat hidup adalah kita berpindah dari satu ujian ke ujian yang. Jadi jangan pernah berharap, ya Allah saya pengen bahagia tanpa ujian. Kok nggak bisa Pak? Ya, nggak bisa. Yang namanya kebahagiaan itu tidak identik dengan tidak ada ujian. Pasti diuji. Pasti diuji. Ya. Cuman kadang-kadang kita ini nggak sabar. Sehingga kita merasa kitalah yang menderita. Padahal nikmat Allah begitu banyak sekali. Nikmat Allah begitu banyak sekali, dalam fisik kita saja juga banyak. Kita masih bisa melihat. Telinga masih mendengar. Gigi masih utuh. Coba satu saraf di gigi kita bermasalah. Waduh, dunia terasa sempit. Orang kalau lagi sakit gigi, aduh, mau ngapa-ngapain nggak enak. Berarti nikmat Allah Ta'ala begitu banyak. Yang salah, kenapa kita kadang-kadang nggak bersabar melihat nikmat yang lain. Melihat nikmat yang ada pada orang lain. Itu yang membuat kadang-kadang kita menderita. Padahal kita sudah tahu, Pak, yang namanya dunia ini kita punya peran masing-masing, punya takdir masing-masing. Bisa nggak dunia ini semua jadi orang kaya? Bisa nggak? Kayak antum coba berpikir, kalau dunia ini orang kaya semua, bisa nggak? Ya nggak bisa. Gimana antum bikin masjid? Kalau nggak ada yang kerja, yang membutuhkan uang itu. Jadi tidak ada yang namanya takdir Allah yang buruk. Pasti ada hikmah. Kalau bagi manusia, iya, memandang kefakiran itu buruk, kebodohan itu buruk, kelaparan itu buruk, kurangnya bahan makan itu buruk. Tapi bagi Allah yang mentakdirkan tidak ada. Ya, tidak ada. Antum tidak boleh suudzon kepada Allah. Kefakiran, baik atau buruk? Miskin itu baik atau buruk? Kita sebagai manusia memandangnya kan buruk. Ya, kalau bisa ya kaya, nikmat. Tapi dengan kefakiran itu banyak, contoh real nyata ya, di sepanjang jalan Cibinong banyak yang jual. Antum mau nyari ayam penyet ada. Mau nyari apa lagi? Soto Lamongan ada. Bakso Malang ada. Kenapa orang jualan, Pak? Kalau duitnya triliunan, mau nggak jualan? Di pinggir jalan nungguin, mau nggak? Ya enggak. Itu karena ada rasa butuh. Berarti kefakiran adalah upaya Allah menebar nikmat di muka bumi. Ya, Pak ya. Sehingga antum mudah cari makan. Antum mudah cari makan, bahkan kadang bingung. Yang sono udah, yang sini bingung. Pecel lele kemarin udah makan pecel lele. Ayam bakar apa lagi? Jadi nikmat Allah banyak sekali. Tapi kadang-kadang yang kita pikirkan, menderitanya kita saja. Seakan-akan kita ini adalah orang yang paling menderita di dunia. Itu salah. Kemudian membandingkan nikmat yang ada pada orang lain. Kok saya punyanya sepeda ya, nggak punya motor. Nah itu tuh. Kok saya punya motor ya, yang sono kok beli mobil, ganti lagi, baru lagi. Itu. Padahal yang namanya dunia ini pasti ada yang kaya, ada yang miskin. Ada yang sakit, ada yang sehat. Pasti itu, Pak. Ada yang pinter, ada yang bodoh. Makanya perlu belajar. Memang kita memandang kebodohan itu buruk, tetapi ada hikmah yang mendalam. Kadang-kadang dengan kebodohan, orang-orang itu menakar diri sendiri. Iya ya, saya bodoh, ya udahlah, yang pintar aja maju. Tapi kalau semuanya merasa pintar, merasa harus dihormati pendapatnya, kadang-kadang berantem. Ya Pak ya?
Hidup di komplek lebih kompleks daripada hidup di kampung. Kadang-kadang, ya Pak ya, karena banyak orang pinter di situ. Wah, banyak buruhan, terutama di grup-grup itu ya. Grup sono tuh, grup sono. Kalau grup sini enggak. Insya Allah. Rame itu, grup kuat. Karena merasa punya argumen. Tapi lihat di kampung-kampung pedalaman, enggak, hidupnya bersahaja. Karena merasa ya sudah, saya nggak tahu. Saya bukan orang pintar, saya itu orang goblok, saya orang-orang nggak tahu. Akhirnya tawa, ya kebodohan itu tidak baik. Tapi ada hikmah di balik itu. Kenapa Allah mentakdirkan? Kefakiran itu buruk dipandang manusia, tetapi di sisi Allah kefakiran itu bukti Allah menebar kenikmatan. Dan yang namanya apa yang dipandang nikmat oleh manusia, harta banyak, punya jabatan, dipandang itu bukan ujian. Kalau ujian itu kalau lagi susah aja, ya salah. Allah sebutkan dalam surah Al-Anbiya, ya, wala nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami akan uji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai fitnah. Jadi kekayaan itu adalah ujian. Jabatan itu juga ujian. Ya, jabatan itu ujian. Kalau dia tidak amanah, memakan harta yang haram, aduh, Pak, dosa. Dosa. Makanya antum bersyukur nggak jadi pejabat. Kira-kira kalau antum jadi pejabat, ada nggak serupiah, 2 rupiah yang nggak benar duitnya? Udah terima saja. Kita jadi orang biasa, pagi-pagi bisa ngopi liong, udah gitu aja. Nikmati, Pak. Dan ketika Allah memberikan nikmat kepada sebagian hambanya yang kita pandang nikmat, itu di sisi yang lain pasti ada yang hilang. Kalau Anda tanya kepada antum, enak nggak jadi presiden? Enak nggak? Enak, karena kita memandangnya enak. Gaji jelas, mau makan jelas, ada yang masakin kokinya, belum dimakan sudah ada yang nyobain, takut ada racun dan sebagainya. Kemana-mana dikawal, masuk jalan tol, mikir semua, di nomor satukan, betul? Enak nggak? Dikasih fasilitas banyak, enak nggak? Tapi pagi-pagi nggak bisa. Di pinggir jalan, bikin kopi liong, ngaduknya pakai apa? Pakai plastiknya lagi ya. Bisa nggak presiden begitu? Duduk di pinggir jalan. Kadang-kadang kayak lihat orang nikmat. Itu nikmat loh. Dia nyaman di pinggir jalan, ambil mobil, ambil mobil. Itu kan ketenangan, itu kenyamanan. Cuman manusia tidak memandangnya itu nikmat. Itu salahnya. Jadi menjadi presiden itu pasti ada yang hilang. Kenyamanan, betul? Kebebasan hilang. Itu yang nggak dilihat oleh manusia. Yang dilihat yang enaknya aja. Enaknya jadi pengusaha yang rumahnya gede, mewah. Tapi tahu nggak, ketika membangun usaha itu, Masya Allah, kepikiran baik. Ketika pandemi, karyawannya banyak, dia mikir. Nggak kayak kita. Kita, karena jarang pakai AC, masuk kamar yang AC langsung nyenyak. Pasti ada nikmat yang hilang, Pak. Kadang-kadang seorang pengusaha pagi hari ada di Kalimantan, sorenya udah di Jakarta. Kayak gitu. Kadang-kadang malamnya lagi udah di Surabaya, meeting. Fisik harus dibawa, fisik harus prima. Ya begitu, Pak. Ada konsekuensi dalam nikmat yang Allah berikan, pasti ada, pasti. Cuman kesalahan kita memandang nikmat itu dan kita tidak melihat hal-hal yang lain. Kita tidak melihat hal-hal yang lain. Oh, kayaknya jadi ustadz enak ya. Enak nggak Pak jadi ustadz enak nggak Pak? Enak. Mondok dulu Pak. Ya. Antum harus belajar bahasa Arab. Harus belajar nahwu sorof.
Setiap hari tidak lepas dari hafalan fa'ala yaqulu fa'alan fa'ilun maf'ulun ufula taf'ul maf'alun if'alun sawma yasumu sawman sa'imun masumun sumla tasumma sawmun yamun ghaza yaghzu ghazban ghazbatan ghazin dan seterusnya. Itu namanya tasrif. Ya. Baru ngapalin huwa huma hum, bahasa Arab susah. Ada konsekuensi yang diambil. Menghafal Quran. Antum hafalannya berapa juz? Pernahkah antum menghafal satu hari 4 halaman? Pernah nggak? Dikejar itu. Kira-kira mampu nggak? Kayaknya ngapalin Amma Yatasa'alu itu 2 tahun, Tat. Ya beda. Ada konsekuensi. Ya, pasti, Pak. Semua hal itu ada konsekuensi. Antum mau jadi pejabat, ada konsekuensi. Harus mau dicela. Yang namanya pejabat publik, melayani, pasti akan dikritik. Ya, Pak ya? Iya. Sama. Maka jangan memandang nikmat itu hanya nikmatnya saja. Tapi di belakang ada perjuangan, ada konsekuensi yang harus dijalani. Maka jangan membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain. Udah jangan. Jangan melihat nikmat orang lain. Jangan. Kalau bisa kita melihat yang di bawah kita. Kalau bisa kita melihat orang-orang yang di bawah kita. Alhamdulillah saya punya baju. Ada orang yang baju pakai. Alhamdulillah saya masih kontrak. Jadi kontraktor. Kontrak terus. Ada orang yang hidup di bawah kolong jembatan. Alhamdulillah bisa makan dengan tempe orek. Ada orang yang mau makan susah. Makanya Nabi alaihi salatu wassalam menyampaikan unzuru ila man asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. Lihatlah kepada yang di bawah kondisinya. Dan jangan sering melihat ke atas. Karena itu lebih mudah agar kalian bersyukur atas nikmat Allah atas kalian. Rasulullah SAW diuji jauh lebih berat daripada kita. Ya. Kata Aisyah dalam hadis Bukhari Muslim, pernah berlalu dalam rumah tangga kami 3 hilal 2 bulan. Jadi 2 bulan penuh, 3 hilal. Jadi 2 bulan penuh. Berlalu kepada kami tidak ada api menyala di dapur kami. Dan kami hanya makan aswadain, air putih dan 2 bulan penuh hanya makan air putih dan kurma. Ini persaksian Aisyah radhiyallahu anha. Api tidak menyala di dapur, berarti nggak pernah karena nggak ada yang dimasak. Mungkin pesan GoFood Ustaz, zaman itu nggak ada. Nggak ada. Sekarang orang ya Allah, nikmat sekali. Mau makan apa kadang-kadang bingung. Mau nyari tempat kuliner setengah jam nyarinya. Tadi di Google Maps. Jadi nikmat sekarang jauh lebih banyak. Rasulullah sarapan, makan siang, makan sore, makan malam, kurma. Dan air putih, tidak ada yang lain. Antum 1 hari seperti itu, besoknya udah subhanallah. Rasulullah SAW. Orang terbaik, manusia terbaik di dunia ini diuji seperti itu. Rasulullah SAW. Kemudian ikhwah, agar kita bersabar. Tidak ada kamusnya bagi seorang mukmin itu sesuatu yang buruk. Hilangkan kata-kata buruk. Allah menyebutkan kata Ar-Rahman di dalam Quran itu 70 berapa kali? 77 kali. Adapun Rahim 2 kalinya 114. 114 bagi 2 berapa? 107. 57. Jadi Ar-Rahman itu 57 kali, bukan 77. Hitung aja sendiri ya. Saya baca seperti itu. Apa bedanya Ar-Rahman dan Rahim? Ada yang tahu?
Ar-Rahman, kasih sayang Allah untuk seluruh makhluk. Allah tidak beda-bedakan, Pak. Yang kafir, yang mukmin, yang maksiat, yang taat, itu Allah tidak beda-bedakan. Makanya ada orang kafir kaya, karena itu kauni di dunia. Orang kafir kenyang, orang mukmin kadang-kadang lapar. Itu tidak dibeda-bedakan. Itu Ar-Rahman. Kalau Ar-Rahim khusus untuk orang-orang beriman. Wa kana bil mu'minina rahim. Kira-kira Allah lebih sayang kepada orang beriman atau orang kafir? Beriman. Maka ketika kita diberikan ujian sudah pasti ada kebaikan yang Allah inginkan. Oh, Ustaz, kenapa saya duitnya dikit ya? Usaha kok gagal ini. Bisa jadi kalau kita jadi orang kaya melampaui batas. Wallahu basatallahu rizqan li ibadihi labaghaw fil ardh. Seandainya Allah bentangkan dunia bagi hambanya, bisa jadi dia melampaui. Ustadz, kenapa saya diuji dengan anak enggak nurut? Karena berarti mampu Anda dititipi anak seperti itu. Kenapa saya diuji dengan suami yang seperti ini, Ustadz? Bisa jadi Anda mampu, yang lain belum tentu mampu. Kenapa saya diuji dengan istri yang seperti ini? Anda mampu, yang lain belum tentu. La yukallifullahu nafsan illa, Allah tidak akan membebani jiwa kecuali sesuai dengan kemampuan. Dan orang yang beriman semuanya baik. Semuanya baik. Coba sebutkan keburukan di dunia ini. Coba sebutkan. Sakit. Sakit, antum suka nggak sakit? Milih sehat atau sakit? Sehat. Kalau antum sakit, pilihannya dua. Antum diampuni dosanya, antum diangkat derajat. Baik apa buruk? Buruk. Baik. Kemiskinan kita pandang buruk. Kalau antum disuruh milih menjadi orang kaya atau orang miskin, pilih yang mana? Orang kaya. Berarti kemiskinan kita pandang buruk. Padahal Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Yadkhulul fuqara'ul jannah qabla al-aghniya bi 500 'am." Nisful yawm. Orang-orang fakir akan masuk surga sebelum orang kaya 500 tahun, setengah hari. Jadi kalau amalannya sama, tapi di dunia yang satu fakir, yang satu kaya, Allah dahulukan orang yang 500 tahun, Pak. Nikmat di surga terlebih dahulu daripada orang kaya. Antum di dunia berapa tahun hidupnya? 70-60. Ada nggak yang 500 tahun? Tidak ada. Jadi sebetulnya ketika Allah takdirkan kita miskin, lalu kita bersabar, lalu kita perbaiki hubungan kita dengan Allah, berarti Allah ingin masuk surga. Kita masuk surga lebih. Cuma kadang-kadang kita nggak ngeh itu. Kita nggak husnudzon kepada Allah Ta'ala. Kalau begitu saya tanya kepada antum, pilih jadi orang kaya atau orang miskin? Masuk surga terlebih dahulu. Pilih orang kaya atau orang miskin? Itu. Jadi memang seperti itu, ya sudah jalani saja. Ya. Dengan sakit Allah ampuni dosa kita, enak. Kadang-kadang kita lupa istighfar, kita lupa bertobat kepada Allah. Dengan sakit, ya, diampuni. Makanya kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala adha." Tidaklah menimpa seorang muslim dari rasa penat, capek, sedih, gundah, hatta syauka yushakuha, sampai pun duri yang menusuk, illa kafarallahu biha min khotoyahu, kecuali Allah ampuni dosanya. Jadi sudah semestinya ketika kita nginjek duri, cek dulu, bilangnya apa? Iya, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifni khairan minha. Ini secara ikhtiar, tapi dalam hati sudah semestinya kita mengucapkan alhamdulillah.
Karena sejatinya kita sedang diampuni dosa. Cuma kita nggak merasa. Antum kalau ingin berpahala, sholat, antum harus wudu, harus berdiri, takbiratul ihram, dapat pahala. Antum puasa, dapat pahala, harus menahan lapar. Berangkat haji, berangkat umroh butuh biaya, betul? Nabung dulu. Satu-satunya amalan yang tidak butuh biaya, tidak butuh tenaga, apa? Sabar. Sabar. Yang penting kita menerima, tidak mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Jadi hakikatnya ketika kita diuji, hendaknya selalu bersyukur kepada Allah. Ya, bisa nggak Anda begitu? Ketika ada masalah, istri nggak benar, alhamdulillah. Bisa nggak? Berat kan? Tapi coba dicoba. Karena itu ada ulama, seorang ulama, saya lupa namanya, ulama salaf, mengajar di Masjid Nabawi. Biasanya ngajar enak gitu, tapi suatu ketika dia gundah, kayaknya tidak fokus ketika mengajar. Diperhatikan oleh muridnya. Lalu ada orang yang datang mengabari ketika ngajar bahwa kebunnya terbakar. Dia punya kebun kebakaran. Maka dia mengucapkan alhamdulillah dan mengajar lebih enak lagi. Kenapa ikhwan? Kata orang alim itu ketika ditanya muridnya, kok kenapa kebunnya kebakar kok malah seneng? Iya, selama sebulan ini saya hidupnya nggak ada ujian. Maksudnya nggak ada musibah, nggak ada apa-apa. Saya takut Allah menangguhkan cobaan itu sehingga itu dosa akan dibawa sampai makanya ketika sakit, jatuh dari motor, alhamdulillah. Diserempet orang, wow, kata-kata mutiara keluar semua. Hakikatnya itu. Kalau antum bisa menikmati hidup sampai taraf itu, enak hidup. Memang kondisi kita kadang-kadang iman lagi naik, iman tuh, tapi coba itu begitu Pak. Hidup itu seperti itu. Nikmati. Antum bahagia, sabar. Dicaci netizen, sabar. Yang penting Allah ridho kepada kita. Karena sabar sudah pasti menghasilkan yang ketiga, yaitu syukur. Syukur. Dan itu nyerempet kedua-duanya. Udah? Yang pertama apa? Takwa. Takwa menghasilkan tawakal. Yang kedua, sabar menghasilkan syukur. Yang terakhir adalah at-taghaful. Apa? Taghaful. Berasal dari kata ghaflah, lalai. Ghaflah itu tercela, Pak. Ghaflah itu tercela. Tapi taghafala yataghafalu taghafulan. Sengaja lalai. Kok ada kayak gitu? Ya. Dalam perkara-perkara yang kecil, dalam perkara-perkara yang remeh, dalam perkara yang tidak perlu dibesar-besarkan, dalam perkara-perkara yang masih wajar, seorang muslim harus melupakan itu. Menganggapnya wajar. Itu malah terpuji. Kalau lalai, tercela. Nah, kerjakan PR ya. Baik Pak Guru. Lupa. Sekali lupa oke lah. Kalau lupa terus namanya lalai. Tercela. Tapi kalau kita melalaikan diri kita dengan sengaja, ketika ada orang lain yang salah, alpa, ada perlakuan orang-orang dekat kita, suami, istri, anak, kadang-kadang ya seperti itu. Tapi wajar lah, ya sudah, kita lupa, kita maaf. Kadang-kadang anak itu ya Allah,
apalagi yang masih kecil-kecil tuh, main terus di rumah, berantakan. Pengennya saya itu kalau pulang kerja, rumah tuh rapi, jadi enak lihat, tiduran nyaman. Tapi kita harus punya pakem. Yang namanya anak itu memang kalau kita ingin rapi, ya kita rapikan. Kita ajak anak-anak kita. Seperti itu, Pak. Kita didik. Tapi jangan berbuah kedongkolan. Diolah itu emosi. Kadang-kadang kita emosi. Tapi apa? Kita olah. Berusaha untuk taghaful. Memang anak-anak itu seperti itu. Ustadz, istri kadang-kadang kita baru mengucapkan 2 mufrodat. 2 kosakata, istri sudah 10. Antum harus tahu ya, perempuan itu memang satu hari itu kosakatanya lebih banyak. Itu secara penelitian memang begitu. Lebih banyak daripada laki. Ini yang standar ya. Itu sudah jauh, perempuan itu kosakatanya lebih banyak. Kalau perempuan dengan perempuan, masya Allah, ya, dari jam pagi sampai laki-laki enggak. Ketemu di rumah sakit, ketemu di tempat umum, tanya itu. Kalau kita ketemu laki-laki samping nggak kenal, biasa aja. Paling dari mana Pak? Oh, iya. Perempuan enggak? Anaknya berapa? Tinggal di mana? Aslinya mana? Wah, sampai tetangga, wah cerita macam-macam. Karena perempuan itu memang suka berbicara. Karena kadang-kadang perempuan itu salahnya di lisan. Karena semakin banyak bicara, semakin banyak salah. Kalau laki-laki nggak berpikir dulu, penting apa enggak, kadang-kadang ditanya, Pak, mau nggak pergi ke sana? Diam aja. Itu bukan berarti nggak tanggap. Kadang-kadang berpikir terlebih dahulu. Ya Pak ya? Ibu-ibu, ini perlu antum ketahui. Seorang laki-laki itu ketika memikirkan sesuatu itu fokus. Kalau laki-laki sedang pegang handphone, lagi jawab WA, ditanya apa juga kadang-kadang nggak kedengeran. Kalau di toilet baru, Pak, mau nggak nih? Oh iya, iya. Kadang-kadang ya, 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 ya doang. Gitu. Laki-laki seperti itu. Memang Allah ciptakan agar laki-laki itu fokus, sehingga ketika dia berkendara fokus, bawa mobil fokus, bawa motor fokus. Sebaliknya perempuan kadang-kadang nggak bisa fokus. Memang sunatullahnya seperti itu. Maka wajar kalau sen kanan belok. Tapi itu adalah multi talenta agar di rumah tidak terlalu kepikiran. Makanya perempuan cakep, nggak terlalu fokus, bisa nyuci sambil masak, tangannya pegang sapu, bisa itu perempuan. Antum enggak. Coba antum sekali-kali gantian tugas dengan perempuan, nggak bisa. Memang kalau laki-laki sudah memfokuskan diri dalam sebuah pekerjaan, bisa seperti masak, koki, profesional. Akhirnya laki-laki bisa profesional karena sudah menjadi pekerjaan terus fokus. Kalau perempuan memang Allah ciptakan seperti itu. Maka ini sebagai laki-laki jangan mudah terpengaruh dengan tangisan perempuan. Ya antum pengaruh, tapi jangan terlalu berlebihan. Karena memang seperti itu. Kadang-kadang nangis 2 menit lagi ketawa. Laki-laki enggak. Lebih sulit untuk move on dan sebagainya. Kita harus punya pakem dalam hidup kita. Hal-hal yang kecil, udahlah biarin. Hal-hal kecil, biarin. Istrinya suka pedas, antum nggak suka pedas. Istrinya suka soto, antum sukanya. Kadang-kadang jadi masalah. Mau makan di mana? Terserah. Antum nyari tuh. Nyari di mana? Ini aja ya. Yang ini sono aja deh. Kata-kata terserah itu kadang-kadang membingungkan. Betul nggak, bapak-bapak? Bener nggak? Kadang-kadang kita ingin begini, ternyata itu seperti itu.
Kadang-kadang kalau nggak bisa di manage, yang benar yang mana ini? Akhirnya bingung. Karena laki-laki ketika harus jalan ke sana mikir, sana jauh, sini macet. Kan begitu pikirannya laki. Maka harus tahu ghafur. Sudah, yang perempuan seperti itu. Kadang-kadang berubah. Perempuan Pak makhluk Allah yang paling unik. Ketika haid, hormonnya berubah. Apalagi ketika hamil, ketika nifas, Masya Allah, berubah itu. Makanya antum sering-sering hiburlah istri antum ketika haid. Hormonnya lagi nggak enak, tidak sholat, tidak puasa, hubungan dengan Allah berkurang. Itulah kekurangan agamanya perempuan. Antum hibur. Ya. Pergi kemana Ustaz? Pergi ke toko emas. Itu pasti senang. Itu. Belikan hadiah. Ajak jalan-jalan ketika haid. Karena kacau. Kalau kacau, hubungan dengan anak akhirnya kadang-kadang marah, kadang-kadang cepat bawa emosi. Seperti itu, ikhwan. Antum harus memahami, itu perempuan lagi haid. Itu perempuan baru melahirkan. Sakit. Wahnan ala wahnin. Harus kita pahami. Jangan berpikir dengan pola pikir laki-laki. Antum kalau punya anak laki dan perempuan sama apa beda? Beda. Beda. Anak laki-laki nada segini kuat. Anak perempuan langsung nangis. Berbeda. Ini kebiasaan. Ada juga yang perempuan yang enggak. Yang bandel juga kayak bapaknya dulu. Maka kita harus taghaful, melupakan kesalahan-kesalahan kecil. Bertetangga taghaful, Pak. Ada tetangga parkir di depan rumah kita nggak izin. Kita pengennya yang punya rumah izin dong, ya Pak ya. Tapi kalau kita utarakan, kita akan ada masalah. Dengki. Jadi hari aja. Atau juga tidak terlalu mengganggu. Udah biar. Kita punya tetangga punya pohon mangga tuh. Atau rambutan. Kalau musim angin apa? Sampahnya banyak masuk ke pekarangan kita. Giliran panen kasih nggak? Kadang-kadang berundang dapatnya cuma sampahnya doang. Tawafu. Bukankah Rasulullah menyuruh kita berbuat baik pada tetangga? Ini udah biarin aja. Hal-hal yang kecil jangan diperbesar. Termasuk dalam beragama sama. Ya, sama. Yang sono kunut, yang sini nggak kunut. Ya kalau antum nggak mau sholat di sono, ya sudah pindah. Itu aja. Jangan memaksakan diri, oh saya mau jadi sholat di situ, saya jadi imam di situ, saya nggak mau kunut. Akhirnya itu harus memahami. Seperti itu. Jelas ya, Pak? Ini namanya taho. Perkara kecil kita kecilkan, kita anggap tidak ada. Perkara besar, kalau masih bisa diselesaikan, anggap biasa saja. Sebagai ujian hidup manusia. Kecuali berhubungan dengan rukun iman, kekufuran, kesyirikan, kita baru tahu. Nggak boleh, ini syirik. Ini kufur, nggak boleh. Ini dosa besar, sampai baru punya sikap. Tapi kalau hal-hal yang masih bisa ditolerir, tolerilah. Namanya anak-anak, namanya ya itu. Ya, namanya tahu. Karena itu Anas bin Malik mengatakan, aku berkhidmah membantu Nabi 10 tahun, tidak pernah beliau mencela. Tidak pernah beliau mencacati aku. Tidak pernah mengatakan, kenapa engkau lakukan ini dan itu. Anas bin Malik, Nabi tidak pernah seperti itu. Padahal yang namanya kalau kita punya pekerja di rumah, pasti ada aja kurang. Betul? Pasti. Kita punya tukang di rumah. Perasaan masang itu dong lama banget ya. Kita kan bayarnya nambah harian. Kadang-kadang kita emosi. Itu lah. Kewajiban kita hanya memberitahu, tapi jangan emosi. Ya? Nah, ini perlu tahu. Gampang nanti kalau bikin lagi jangan pakai dia. Selesai. Jelas? Di takwa
sabar dan syukur dan taqwa. Mudah-mudahan hidup kita lebih bahagia, lebih nikmat dengan ilmu yang sedikit ini untuk amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak ada kata-kata buruk dalam kehidupan seorang muslim. Tidak ada kamusnya sesuatu yang buruk secara penuh bagi kehidupan seorang muslim. Bahkan semuanya baik. Tinggal kita menjalani kehidupan kita. Tinggal kita jalani apa yang telah ditakdirkan kepada kita. Hubungan kita baik dengan Allah. Kita mencari ridha Allah. Sudah jalan. Mungkin itu yang bisa kita bahas pada siang hari ini. Saya rasa cukup. Barangkali ada pertanyaan, satu atau dua, silakan ditanya. Silakan Bapak, Ibu. Ya, silakan. Nah, bagaimana teknisnya kita menceritakan kita kepada masalah kita kepada Allah? Yang pertama, Allah Maha Tahu, Allah Maha mendengar apa yang terjadi. Ya, sehingga ketika kita mengadukan, sebetulnya Allah sudah tahu. Kita hanya menunjukkan kefakiran, kebutuhan kita kepada Allah saja. Di dalam sholat, kita semakin bermunajat kepada Allah agar Allah hilangkan musibah itu. Nggak perlu diperjelas. Allah sudah tahu. Tapi kalau kita ingin memperjelas kita dalam doa, boleh-boleh saja. Karena doa itu ada dua macam, ada doa ibadah, ada doa permintaan. Doa ibadah itu adalah doa-doa yang diajarkan Nabi pada momen tertentu, pada saat tertentu. Seperti misalkan masuk kamar mandi, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ini berlindung dari setan. Ketika berhubungan suami istri, Allahumma jannibna syaitan, jannibna syaitan nama berlindung dari setan. Boleh nggak dibalik? Masuk kamar mandi, Allahumma jannibna syaitan. Mendekati istri, Allahumma inni a'udzubika minal khaba'ith. Enggak bisa karena ini sudah terikat muqayyad. Ini zikir doa ibadah, jangan diganti-ganti, Pak. Kan maknanya sama. Iya maknanya sama, tapi Nabi menuntunkan ini masuk kamar mandi, yang ini berhubungan dengan istri. Intinya sama, berlindung dari setan. Tapi doa ibadah. Jadi kita melafazkan itu sudah ibadah. Karena itu di dalam sholat kita diajarkan oleh Nabi bersalawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Adakah kata Sayyidina? Tidak ada, maka jangan tambahi. Meskipun Rasulullah adalah Sayyid, meskipun Nabi Yuna Ibrahim adalah Sayyid, tapi jangan ditambahi. Karena semua riwayat yang diajarkan Nabi tidak ada kata Sayyidina. Itu doa ibadah. Ada pun doa permintaan bebas. Ya, antum di dalam sholat, antum ketika dizalimi, minta langsung kepada ya Allah, saya dizalimi, tolong aku. Udah. Fada'a rabbahu anni maghlubun fantasir. Berdoa, aku dikalahkan. Maghlub, tolonglah aku ya. Fafatahna abwabas sama. Kami buka pintu. Makanya doa orang yang dizalimi mustajab. Coba sekali-kali antum dizalimi, doanya yang lain. Antum dizalimi orang, atau difitnah orang, ya Allah mudah-mudahan tahun depan saya umroh. Itu lagi dibuka. Antum dizalimi oleh orang, ya Allah mudah-mudahan dia mendapatkan hidayah sunnah. Antum difitnah oleh tetangga, ya dari kubu sebelah, difitnah macam-macam. Ya Allah mudah-mudahan dia dapatkan hidayah sunnah, menjadi penolong sunnah. Lagi mustajab itu doanya. Jadi daripada berseteru terus, iya kan? Doa yang baik. Allah, kira-kira begitu. Ya, ceritakan saja. Allah Maha tahu, dengan bahasa antum juga silakan. Selama kalau di sholat jangan diucapkan. Ya. Kecuali dengan bahasa Arab. Ya, ada pertanyaan lagi? Silakan. Waalaikumsalam. Hmm. Hmm.
Nah, at-taghaful, kita ini kan dihadapkan dalam perkara dunia dan akhirat ya. Kita juga dihadapkan dalam perkara lahir dan batin. Kalau memang secara lahiriah kita bisa taghaful secara penuh, ya kita taghaful secara penuh. Tapi kalau kita taghaful kemudian menimbulkan mereka meremehkan kita, mereka malah bermudah-mudahan dengan kita, melalaikan hak kita, ya kita bisa batasi. Saudara kita karena memandang kita punya, kita hutangi 1 juta. Besok lagi minta pada belum dibayar, kita utangi lagi 1 juta. Besoknya lagi minta lagi. Ya kita mulai batasi. Bukan karena kebakilan kita agar dia berpikir jadi 900. Kurangi lagi jadi 500. Lama-lama jadi 100. Seperti itu. Enggak apa-apa. Tidak mengapa. Itu lahiriahnya. Tapi secara batin kita tetap tidak menganggapnya masalah. Apalagi dengan orang tua. Udah, ikhwan. Antum kalau dengan orang tua jangan dahulukan logika, tapi dahulukan hati. Apalagi orang tua. Udah dahulukan hati. Ya. Ibu begini, udah bismillah, kasih. Bapak begini, kasih. Ya. Seperti itu. Dahulukan hati, jangan pakai logika. Apalagi izin dulu, saya izin dulu sama istri, jangan. Ini ibu kita yang melahirkan kita. Ya. Itu duit kita kok. Seperti itu. Misalkan motor kita hilang. Bagi kita pengen taghaful. Taghaful itu tapi nilainya gede, Ustaz. Secara batin kita taghaful. Jangan terlalu ini. Apalagi dunia, udah jangan terlalu dipikirin. Tidak ada yang buruk. Saya kasih logikanya, biar kadang-kadang kalau pakai hati doang nggak cocok. Kita pakai logika. Antum sholat, antum yakin sholat antum diterima. Bisa nggak antum ketika sholat ria? Ketika antum baca Quran, antum yakin amalan baca Quran itu ikhlas? Belum tentu diterima. Tapi kalau antum motornya dicuri, nanti di akhirat akan pengadilan itu begitu adil. Antum bisa dapat hak antum dari orang yang dicuri, atau dari orang yang mencuri? Pasti. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Atadruna mal muflis?" Tahukah kamu dengan orang-orang yang merugi? Yaitu para sahabat menjawab, "Ya Rasulullah, orang yang rugi di antara kita itu yang nggak punya duit, yang sudah pailit, yang nggak punya dinar dirham." Enggak, orang yang rugi dari umatku, dia membawa pahala puasa, sholat, zakat, haji, tapi apa? Mencaci ini, mengambil harta ini, memukul ini. Diambil kebaikannya untuk orang yang dizalimi. Kalau nggak cukup, keburukan orang yang dizalimi diberikan kepada dia. Ketika motor kita hilang, sudah pasti antum dapat keadilan di akhirat. Dapat pahala orang itu tunai, kontan pasti. Secara batin, antum harus rela. Alhamdulillah handphone hilang. Pasti dapat nanti. Saya dapat kebaikan orang yang nyuri. Jadi daripada antum sedih, gundah gulana, marah, dongkol, setruk dah. Ya mending taghaful. Ya sudah, saya di akhirat pasti dapat kebaikan. Selesai. Antum dihina, antum dicaci, boleh antum klarifikasi, boleh kalau itu bermanfaat. Sebagaimana Nabi Yusuf alaihi salam ketika dituduh, "Hiya rawadatni an nafsi." Nabi Yusuf menjawab, "Dia yang mengajak saya. Perempuan ini yang maksa saya." Kata Nabi Yusuf, memberikan klarifikasi. Tapi kalau antum klarifikasi juga nggak akan diterima oleh orang, biarkan saja. Biar Allah yang menghakimi. Selesai. Kalau nggak di dunia, di akhirat. Dan yang namanya orang yang berbuat dolim kepada kita, mengambil harta kita, mencederai kehormatan kita, yang melakukan kedoliman. Allah sudah memproklamirkan di dalam surah Ibrahim, "Wala tahsabannallaha ghafilan 'amma ya'maludz zalimun."
Janganlah engkau menyangka kami itu lalai dari orang-orang zalim. Kalau orang Jawa bilang Gusti Allah buatan, itu bagus, itu falsafah yang sangat bagus. Kalau kita nggak bisa ya, mencari pelakunya, ya sudah nanti kita dapat. Kan enak, Pak. Tapi pertanyaannya, bolehkah kita berikhtiar secara lahir lapor ke polisi? Boleh? Boleh, itu batin, lahiriah. Tapi secara batin, jangan kita siksa diri kita dengan sedih, dengan udah pasti dapat kok di akhir. Karena begitu ya, Pak. Nah, ini ilmunya kayak gini tapi agak berat diamalkan dalam kehidupan. Ya perlu usaha, perlu usaha. Biasakan, nanti akan menjadi biasa. Nah, ada pertanyaan lagi? Cukup? Masya Allah. Mudah-mudahan kajian kita bermanfaat. Ini masuk dalam bab tazkiyatun nufus agar kita bisa membersihkan hati kita dan kita ridho terhadap semua takdir yang Allah berikan kepada kita, dan semoga Allah Ta'ala menjadikan kita orang bahagia di dunia dan akhirat. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.